makannya dikit, cuman napas aja gemuk. Itu aku udah ada. Aku kayak ngomong nasi goreng aja udah langsung nambah sekilo. Gak adil ya dunia ini. Sering gak sih kita buka kulkas karena hari itu kita gak tahu kita mau ngapain, gak ada agenda apa-apa, gitu kan? Buka kulkas aja, lapar enggak, makan. Kalau gula lemak minyak ya maksudnya, minyak itu masuk di dalam lemak. Kalau ditanya bagusnya seperti apa, bagusnya sih nggak ada gitu, harusnya. Termasuk di dalamnya ya toxic friend itu. Apa-apa dong lu makan gitu, santai aja gitu. Atau enggak ada yang nge-share, nih ada lagi ada promo terus gitu. Terus dia ngaku saya lagi diet, itu kan biasanya dihina banget kan. Apaan lu diet hari gini? Kemarin lu gue lihat minumin. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Febri Maulan di Ruang Diskusi episode Hari Obesitas Sedunia tahun 2022. Healthies, setiap tanggal 4 Maret diperingati sebagai Hari Obesitas Sedunia atau World Obesity Day. Dan di tahun 2022 ini temanya adalah Everybody needs to act, yang artinya setiap orang perlu ambil bagian dalam menangani obesitas. Saya mau cerita sedikit nih, latar belakang kenapa sih ada Hari Obesitas Sedunia. Jadi berawal dari keberhasilan kampanye obesitas di seluruh dunia dan untuk menyatukan kekuatan dalam mengurangi krisis obesitas, maka diperingatilah Hari Obesitas Sedunia sebagai momentum bahwa obesitas masih menjadi masalah kesehatan global. Dan kasus obesitas ini terus meningkat loh, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dan juga di seluruh dunia. Sejak tahun 1975 sampai tahun 2016, angkanya naik sampai 3 kali lipat. Di tahun 2016, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun mengalami overweight. Dan 650 juta diantaranya mengalami obesitas. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan dari riset kesehatan dasar tahun 2018, ada sekitar 16% remaja usia 13-15 tahun dan juga 13,5% remaja usia 16-18 tahun yang mengalami obesitas. Nah, di episode Hari Obesitas Sedunia kali ini, kita akan kedatangan seorang pakar gizi yang merupakan seorang dosen juga, dan dia juga merupakan konsultan gizi di beberapa rumah sakit di Jakarta. Dan juga dia sangat concern dengan masalah kesehatan remaja. Langsung aja kita sapa Dr. Tirta Prawitasari, MSc, spesialis gizi klinis. Betul ya dok ya? Betul, karena kayaknya aku cuma beda beberapa hari sama Dokter Tirta, aku panggilnya kakak aja ya dok ya. Iya kakak. Kita sapa Dokter Tirta. Halo. Harus semangat dong kak. Halo. Karena kita mau bahas remaja dan kita juga masih remaja ya. Apa kabar? Katanya usia tuh berhenti di usia 17 aja sih kak. Jadi kita remaja terus. Baiklah. Kak Tirta, apa kabar nih? Aku baik banget, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau panggil aku kan namaku tuh Tirta Prawitasari. Daripada Tirta nanti keinget dokter yang satu itu. Yang satu lagi panggil aku Wita aja. Wita. Ya. Jadi siapa tahu viral nih dokter Wita. Kalau dokter Tirta udah viral itu nanti orang nggak surprise gitu. Iya. Boleh. Oke dok, senang banget nih kesempatan pada kali ini nih aku ketemu sama dokter Tirta. Kita mau ngomongin soal obesitas pada remaja. Nah sebenarnya aku pengen tahu dok, seserius apa sih masalah obesitas pada remaja di Indonesia saat ini? Iya. Jadi kalau kita tanya serius atau nggak serius, kalau kita lihat angkanya secara global kan memang tadi udah disebut ya, angkanya ada kenaikan 3 kali lipat, 4 kali lipat lah malah ya. Terakhir kayak untuk global prevalence ya di seluruh dunia gitu, dan Indonesia juga ngalamin itu gitu. Nah secara global kita ketemu faktor seperti itu, dan di remaja pun trennya juga kurang lebih sama ya. Sorry saya agak nggak terlalu ingat angkanya berapa di remaja. Tetapi kita juga mengalami peningkatan dengan tren yang sama dengan tren global itu. Jadi kalau mau dibilang ini serius banget. Karena obesitas itu adalah awal
ya risk factor ya yang modifiable untuk sekian banyak penyakit degeneratif. Di kemudian hari kita punya problem dengan penyakit degeneratif. Jadi kalau angka obesitasnya terus naik, berarti kita akan berhadapan di kemudian hari nanti dengan penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Gitu. Kan obesitas tuh sebenarnya sangat terkait dengan pola makan. Sebenarnya pola makan remaja saat ini tuh seperti apa memang, Dok? Mungkin kalau mau bilang pola makan aja kayak kurang tepat ya, lebih ke lifestyle ya. Jadi obesitas itu lebih ke lifestyle karena nggak cuma tentang pola makan tapi juga pola aktivitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih sekarang ditambah dengan 2 tahun kita pandemi gitu ya, membuat kita semua kembali ke rumah gitu ya, dengan aktivitas yang semua serba digital, semua dengan telunjuk aja gitu ya, betul. mau makan, mau apa, semua telunjuk pokoknya, udah nggak pakai ngapa-ngapain. Pola makan remaja jelas ya sebelum pandemi udah bermasalah, ditambah lagi dengan situasi seperti ini menjadi lebih bermasalah lagi. Remaja tuh adalah kelompok yang selalu mengikuti tren ya. Mereka itu tren, mungkin kelompok yang paling FOMO, fear of missing out ya. Enggak, jadi jangan sampai ketinggalan betul. gitu ya. Jadi kalau ada tren apa, mereka adalah kelompok yang paling pertama ngikutin itu. Dan malangnya tren yang diikuti oleh remaja itu ya dalam hal pola makan boleh dibilang sih nggak terlalu bagus ya yang diikuti trennya. Jadi ya menjadikan sih kalau karena mereka jajan biasanya ya, Dok ya. Mostly Jajan yang makanan tuh yang depannya cici tuh hobi banget, cireng, cilor, terus kayak minuman tuh yang soda, manis tuh. Itu identik banget deh dengan remaja ya, Dok ya. Jadi sudahlah kita tidak berada dalam kelompok masyarakat yang aware dengan nutrisi, begitu ya, dengan zat gizi, dengan kepentingan gizi dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya kita membesarkan remaja yang juga nggak aware dengan situasi itu, dan kemudian ditambah lagi dengan pengaruh global ya. Sekarang kita mau ya sekarang biar dipanggil kakak ya, kita orang tua juga gitu ya. Jadi kita ngelihat remaja gitu, mendidik remaja itu kan susahnya bukan dari mana-mana lagi. Dulu zaman saya muda matiin TV selesai gitu, ibu saya nggak ada ini majalah dihentikan langganannya selesai gitu. Sekarang enggak gitu ya, ada HP yang semuanya 24 jam bisa 24 jam kita bendung di sini, keluarnya dari sini gitu ya. Termasuk untuk makan, Dok. Tadi dokter cerita makan, tinggal scroll dapat ya. Betul, karena yang paling enak dijual di sekarang itu kan ada lifestyle. Makanan adalah bagian dari lifestyle. Iya, benar ya, Dok ya. Nah, kalau kayak gitu kira-kira strategi atau kiat-kiat supaya remaja tuh punya pola makan yang tepat bagaimana ya, Dok ya? Iya, kalau saya lihat karakteristik remaja itu kan orangnya sangat mereka kelompok yang sangat bergantung pada peer ya. Jadi pada teman sebayanya. Jadi memang kalau mau melakukan edukasi kita harus menemukan rumus-rumus yang membuat mereka merasa ini tren, ini teman sebaya kita semua orang melakukan ini gitu ya. Terus memang butuh role model banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa ketemu nih artis atau siapa gitu yang bisa jadi role model tentang healthy lifestyle itu. Adanya role model ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau dalam mereka misalnya mau makan, apa sih yang mereka harus perhatikan, Dok? Yang harus diperhatikan itu kalau kita bicara di gizi ya, gizi itu kita nggak cuma bicara jenis ya. Ini kenapa kalau mau balik ke belakang banget, kenapa kita punya perubahan tentang slogan gizi yang dari 4 sehat 5 sempurna terus sekarang bicara gizi seimbang. Dulu waktu kecil tuh 4 sehat 5 sempurna harus hafal. Betul. 4 sehat 5 sempurna kita ngomong jenis tuh. Jadi pokoknya harus ada, saya jadi lupa 4 sehat 5 sempurna itu apa ya? Karbohidrat, nasi, lauk pauk, sayur, buah, ditutup dan susu gitu ya. Itu dulu. Nah, dulu kan kita kayak gitu. Jadi nggak peduli itu jumlahnya seberapa banyak. Yang penting kamu kalau udah ada 4 terus kamu kalau beruntung bisa dapetin yang kelima yaitu susu, ya berarti kamu udah bagus tuh makannya. Kita nggak bicara jumlahnya. Padahal sekarang kalau kita bicara gizi itu kita bicara tentang jumlah juga gitu. Walaupun kita makan makanan yang baik, tapi kalau makannya kebanyakan hasilnya nggak baik. Dan kalau kita makan makanan yang baik tapi cuma sedikit juga akan memberi dampak gitu. Jadi kita bicara jumlah. Jadi ada jenis, kemudian ada jumlah gitu. Dan tentu saja dari jenis jumlah kemudian keseluruhannya mengatur pola makan gitu ya. Bahkan makan
kalau misalnya bergizi tapi kalau terus saja makan gitu Berarti kan harus jadinya, dijadwal juga ya, ya Dok ya. jadi nggak bagus juga. Berarti tadi dokter bilang jenis, jadi nasi, lauk pauk, sayur, Ya, buah. nggak harus nasi sebenarnya ya, makanan pokok Oh, iya. ya. Nanti kalau bilang nasi nanti saya kena marah lagi karena kita lagi diversifikasi pangan kan Betul. sekarang ya. Selain nasi tuh bisa Makanan kentang, pokok ya. jagung, Betul. ubi seperti itu ya, Dok Mie. ya. Mie juga Ya. bisa. Itu tadi dari jenisnya, kemudian tadi jumlahnya ya, Dok ya. Jadi jangan terus-menerus tapi juga harus diatur. Porsinya gimana sih, Dok, kalau yang buat remaja ya, Dok ya? Ya. Yang mudah diingat nih. Udah diingat ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong porsi itu saya selalu merasa agak rumit gitu mengedukasinya. Jadi karena kalau porsi itu tuh berkaitan dengan seberapa banyak yang kita butuhkan dan Oke. apa yang kita butuhkan itu dari orang ke orang nggak sama. Oh, Jadi oke. anak saya dengan anakmu ini belum. Ya itu pasti nggak sama gitu. Itu tergantung dari status gizinya, dari ukuran tinggi badannya, dari berat badannya saat ini itu berbeda gitu kebutuhannya. Jadi itu akan keluar kebutuhan energi harian yang itu sebenarnya bisa dihitung. Sekarang ada banyak aplikasi mereka bisa hitung sendiri kalau oke, mereka mau untuk oke. menghitung kebutuhan harian mereka, atau kalau mau sederhananya gampangnya boleh dia download angka kecukupan gizi punyanya Kemenkes. Oke. Di situ ada berdasarkan usia, tetapi harus waspada di situ ada berat badan dan tinggi badan tertentu gitu. Jadi kalau tinggi badan kita nggak segitu ya berarti kebutuhan kita di bawah itu gitu. Tadi dokter bilang ada aplikasi Penghitung kebutuhan energi. Banyak saya nggak usah sebut deh. Pasti banyak lah yang punya Kemenkes tadi yang angka kecukupan gizi ya. Angka kecukupan gizi itu Wah, bukan boleh aplikasi, nih. itu di-download aja. Dia Oh, di-download aja. Ada tabelnya. Oke. Jadi di situ bisa kita lihat Kita ya, lihat Dok, ya. tinggal nyocokin usia aja. Oke, nanti boleh deh. Yang terakhir tadi jadwal. Jadi kalau normalnya nih sebenarnya kalau dulu tuh 3 kali sehari, Iya. terus ngemil-ngemil cantik gitu, Dok. Oke. Apa masih seperti itu atau udah Iya. berubah? Jadi ini sebenarnya kalau bicara kayak gitu tuh tergantung ya. Jadi di dalam badan kita tuh kan ada hormon ya. Nah, hormon itu akan keluar sebagai respon dari jenis makanan yang kita makan gitu, dan jumlah yang kita makan. Jadi hormon itu akan terus-menerus keluar setiap ada makanan. Nah, ini jenis hormon yang sifatnya adalah menyimpan lemak sebenarnya. Nah, ada yang kita tidak sadari sebenarnya di nenek moyang kita itu bukan gitu loh sebenarnya. Nenek moyang kita yang purba-purba banget gitu ya. Jadi saya mau ceritain soal thrifty gene phenomenon itu ya. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan bukan untuk makan terus gitu. Ya kan? Dari zaman purba kita itu makannya sekarang itu tapi nanti baru ketemu lagi makan nanti lama gitu. Oh gitu. Nah, di masyarakat modern seperti sekarang ini kita itu diajarin makannya udah makan 5 kali atau kalau makan sedikit tapi sering gitu. Padahal sebenarnya kayaknya gen kita nggak didesain untuk itu gitu loh. Ini Jadi menarik banget nih, Dok. terus jadi kita didesain untuk itu sehingga akibatnya ya kita punya problem dengan hormon dan lain-lain. Salah nggak sih makan 5 kali 6 kali? Sebenarnya nggak salah-salah banget. Asal yang kita makan juga bener gitu ya. Kalau 5 kali atau 6 kali itu misalnya paginya makan mie instan, terus jajan topoki, kemudian beli ayam geprek, kemudian makan donat, lalu beli boba, lagi jelas salah gitu ya. Tapi kalau kita makan secukupnya sedikit, tapi kemudian berada dalam range kalori, mungkin nggak terlalu problem. Gitu. Nah, problemnya sekarang adalah kita hidup di situasi masa yang modern di mana kita menginginkan kemudahan gitu ya. Nah, kalau kita cari kemudahan sekarang beli dong namanya, bukan serba buat. praktis. Padahal nenek moyang kita zaman purba itu kan nggak begitu. Mau makan dia harus berburu dulu. Betul. Gitu kan? Dia harus hunting berhari-hari untuk mendapatkan seekor kambing misalnya untuk bisa dimakan. Nah, itu tuh mesti dibakar dulu segala macam. Kalau kita sekarang kan nggak begitu gitu. Nah, kemudahan-kemudahan seperti itu, akses kita terhadap makanan yang semakin mudah, itu membuat kita bertendensi untuk overeating. Dan overeatingnya lagi, sadly saying, adalah yang tidak bagus. Yang tidak gitu. bagus. Karena rumus jualan itu kan harus sesuatu yang palatable ya. Nah, konsep palatable itu adalah minyak, lemak, gula, dan garam. Nanti kayaknya perlu kita bahas lagi deh, Dokter. Ya, Tapi tadi kan dokter bilang jenis, jumlah, dan jadwal. Kalau misalnya remaja tuh makan nggak ngikutin itu deh. Jadi suka-suka dia aja gitu. Dampaknya tuh kira-kira ke tubuh remaja seperti apa, Dok? Kalau yang dimakan misalnya bagus terus nggak banyak mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang kita kan kalau udah
nggak punya makanan yang bagus, itu cenderungan kita pilih apa aja yang ada, yang penting pas lapar kita kenyang aja habis itu gitu ya. Ya dampaknya itu remaja akan berpotensi untuk mengkonsumsi yang tidak baik gitu ya. Jadi ya apa ya, mau bilang apa ya, memang harus ada planning gitu, dan itu peran orang tua sangat besar untuk mengatur itu gitu, dan peran dari sekolah dan bagaimana kita membangun peer itu. Peran orang tua, sekolah, dan peer sangat penting. Nanti juga kita bahas nih, Dok. Nah, tapi aku juga penasaran, bener banget tadi yang dokter bilang, dengan kecanggihan teknologi, orang juga manusia pengen semua serba praktis, gampang banget kita dapat makanan dengan jari kita, aplikasi makanan, kapan aja, di mana aja, jam berapa aja, apalagi kalau udah ada diskon, diskon itu ya. Tanggal-tanggal cantik itu kan, kayak betul. Makanan murah-murah banget. Tapi, dan saya sih jujur belum pernah ya nemuin di aplikasi-aplikasi macam itu ada tentang informasi tentang nutrisinya. Apalagi dan kalaupun tentang, ada apa dibaca. Jujur kadang enggak ya Dok ya, kita nggak sekonsen itu. Apalagi tentang tadi dokter bilang yang garam, gula, dan lemaknya, yang memang itu adalah menjadi jualan mereka gitu. Nah, sebenarnya tuh asupan garam, gula, dan lemak untuk remaja itu yang sesuai lah, seperti apa sih Dok, yang bisa kita pahami gitu. Kalau gula, lemak ya, gula, lemak, minyak ya maksudnya, minyak itu masuk di dalam lemak. Kalau ditanya bagusnya seperti apa, bagusnya sih nggak ada gitu, harusnya. Gitu. Nggak ada? Ya minyak ya, harusnya ya, nggak usah ada gitu kalau mau ditanya bagus enggaknya. Tapi kalau lemak kita masih butuh ya. Nah, kalau misalnya, ya apalagi anak remaja ya, mereka belum terlalu peduli tentang itu. Kalau mereka terus-terusan makan dengan kadar garam, gula, dan lemak yang tinggi, itu bisa dampaknya ke tubuhnya. Mereka seperti apa Dok? Ada gangguan metabolik pastinya. Gangguan metabolik. Jadi gangguan metabolik itu kan tadi ya ada hormon yang selalu akan berespon cepat terhadap asupan karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana, dalam hal ini ada gula. Jadi ketika dia selalu rutin, akhirnya hormonnya akan selalu keluar dalam jumlah yang banyak, terus-terusan, lama-lama penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes mellitus. Jadi remaja bisa sekarang ada diabetes mellitus yang terjadi di remaja, bukan hanya kan selama ini kita taunya ada diabetes mellitus kan ada dua ya, ada yang tipe 1 ada yang tipe 2 ya. Sekarang ada diabetes tipe 2 yang bahkan ditemukan pada usia yang lebih muda daripada zaman dulu. Dulu di atas 40 tahun baru kita ngomongin itu ya. Sekarang usia-usia kayaknya orang tua tuh, penyakit orang tua tuh diabetes. Ternyata sekarang remaja juga mulai ditemui. Di remaja malah sudah ada ditemukan yang DM tipe 2 juga ada gitu, bisa ditemukan di remaja gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, oke lah misalnya dia kalau nggak ada saldo, dia nggak jajan gitu. Tapi juga kadang-kadang di rumah orang tua juga menyajikan makanannya juga. Apa yang paling gampang? Sosis, nugget, mie instan. Iya, makanan yang praktis, cepat disajikan, dan enak. Nah, itu kan kalau dia lagi enak, nonton Ikatan Cinta nggak sempet masak. Ikatan Cinta ya Dok ya. Sambil saya nonton loh film Korea. Sambil nonton, kalau nggak nonton YouTube gitu kan, terus mereka makan makanan seperti itu. Nah, padahal ya orang tua taunya pokoknya anaknya makan aja. Sebenarnya itu peran orang tua tadi kan dokter bilang sebenarnya penting ya, orang tua, sekolah, dan peernya sendiri. Peran mereka masing-masing itu seperti apa sih Dok, kalau boleh dijelasin? Kalau dari orang tua sebenarnya itu preferensi seorang itu dibentuknya dari kecil. Jadi kalau misalnya dari kecil kita sudah mengenalkan hal-hal yang sifatnya gurih banget atau manis banget gitu ya, dari sejak mereka kecil, mereka akan selalu craving itu karena itu adalah safe spot mereka, itu adalah happiness mereka. Jadi kalau mereka lagi susah, sedih, mereka kan ke situ gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sudah seharusnya dari sejak awal, dari sejak usia balita tuh orang tua sudah harus mulai membentuk preferences. Nah, sayangnya kan kita nggak semuanya bisa begitu ya, gitu. Nggak semua juga perempuan-perempuan Indonesia punya waktu banget untuk itu, gitu ya. Jadi ya akhirnya preferensinya akan lama-lama terbentuk. Jadi apa yang dimakan oleh ibu, apa yang dimakan oleh bapak itu biasanya akan diturunkan ke anaknya. Ini bukan soal genetik ya, tapi soal anak melihat apa yang tersedia di rumahnya ya. Jadi dia akan selalu ke situ ya. Buat saya yang enak itu adalah bakso urat yang dengan tetelan yang banyak banget gitu ya. Jadi karena saya lihat bapak saya begitu, dia makannya enak banget. Jadi ya udah, saya juga kalau dia makan bakso, saya akan memilih bakso yang seperti itu gitu misalnya. Jadi itu harusnya dibentuk dari sejak kecil. Kemudian kalau sekolah
itu kan dia pembuat policy maker ya. Jadi kalau misalnya dia bisa menetapkan, misalnya nggak boleh nih masuk soda di kantin sekolah, Nggak boleh jualan ya, gitu. nggak boleh ada soda Iya. di sekolah, ya bisa aja. Berarti kan akhirnya selama di sekolah setidaknya anak-anak tidak Mengkonsumsi minum soda. soda misalnya Oke. gitu. Dan kalau teman ya itu udah pasti ya, apa yang terlihat baik pada temanmu itu akan yang Itu dia contoh. Iya, itu kan Jadi dia yang paling contoh. penting memang mencontoh ya, melihat Iya. dan kan itu usia meniru ya. iya, meniru. Dan iya, sekolah punya peran. Aku ingat banget tuh kayak dulu waktu aku SD, disuruh bawa buah-buahan. Itu satu sekolah bawa buah-buahan semua Iya, gitu. betul. Jadi memang ada kebijakan ya, sekolah bisa punya kebijakan. Nah, aku juga punya pertanyaan, Kak. Aku dari tadi belum manggil Iya. Kak, lupa aku. aku pengen ngingetin sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah menemukan ada remaja yang sudah obesitas gitu, atau overweight obesitas, orang tuanya apa sih yang harus dia lakukan? Apakah dia harus konsul ke dokter, atau dia udah bikin diet sendiri untuk anaknya, atau seperti apa nih, Kak? Kalau aku ya, yang pertama sekali, sering aku dapat kasus kayak gini ya. Jadi di tempat praktek biasanya kalau mereka datang, biasanya yang antusias, yang kepengen banget itu orang tuanya, anaknya enggak. Jadi yang paling pertama adalah kita harus bikin mereka aware dulu, ini masalah gitu. Ini masalah, kamu bermasalah loh. Kamu sadar nggak kamu bermasalah? Kalau kamu belum sadar, biasanya karena obesitas itu adalah penyakit yang didrive oleh lifestyle, maka pertama dia harus sadar dulu, saya punya masalah nih. Kalau saya punya masalah dan asal masalah saya adalah lifestyle, orang yang udah terbiasa dengan lifestyle itu pasti susah ninggalinnya. Untuk bisa meninggalin itu dia harus sadar dulu ya. Dia punya kesadaran dulu, dia mau keluar dari situ. Kalau dia nggak sadar, dia nggak akan keluar dari situ. Jadi biasanya saya suka nanya, kamu kesini karena mamamu pengen kamu kesini, atau kamu pengen bener kesini? Ya biasanya anaknya ngomong-ngomong, yaudah kamu mau mamanya keluar dulu, terus kalau kita ngobrol berdua atau gimana. Jadi intinya adalah mendudukkan dia pada masalah yang sama. Nanti ketika dia udah merasa ini masalah, baru kita bicarakan strategi apa. Nah biasanya yang kita dekati adalah kita tahu dulu selama ini dia ngapain. Kalau dari selama ini dia cerita, saya minum boba, saya pasti minum boba setiap hari, pasti. Berarti yang paling mudah untuk kita cut pertama ya bobanya aja dulu gitu. Ini nanti kalau ada penjual boba, tolong saya ini ya. Terus kalau misalnya dia bilang, tapi saya nggak bisa berhenti minum boba, Dok. Ya, kalau dia punya, makanya kita tahu kan adalah awareness. Kita harus mengingatkan bagaimana boba berkontribusi terhadap masalah dia gitu. Kamu tahu satu gelas boba itu sekitar 300 sampai 500 kalori, belum kalau kamu tambah whipping cream, kamu tambah apa segala macam ya kan pasti akhirnya dia akan terbuka. Jadi butuh memang waktu memang karena yang kita mau ubah itu lifestyle, jadi dia harus mau dulu gitu. Itu yang paling penting. Yang kita nggak pernah lakukan sekarang adalah ketika kita mendapatkan kasus itu, kita tidak melihatnya sebagai subjek kan, yang kita lihat sebagai objek. Kita nggak lihat orang, yang kita lihat dia berlemak gede gitu kan. Padahal nggak boleh kayak gitu kan. Kalau mengatasi obesitas itu multifaktorial sekali penyebabnya. Jadi nggak boleh kita melihat orang yang obesitas aja sebagai orang bergumpal-gumpal lemaknya gitu. Terus tinggal kita suruh kamu begini, begini, betul. tapi harus ditanya juga dirinya dia. Jadi Ya, Dok, tanggal ya. 4 kemarin kan yang World Obesity Day itu, kalau kita buka Twitter ya, itu isinya tuh orang-orang pada ngomongin tentang stop stigmatisasi, stop weight stigma. Jadi berhenti ngomongin itu gitu. Kita suka nggak sadar orang Indonesia dan body Asia, shaming. ya orang Sekarang Indonesia tuh dan lagi orang ngetren Asia itu termasuk kelompok masyarakat yang sangat suka body shaming. Iya. Saya pernah dengar ya di Inggris itu kayak pamali gitu, kalau kita ketemu, hey kamu gendutan ya gitu, kamu naik ya berat badannya gitu. Itu kayak nggak jarang mereka mengomentari berat badan. Kalau kita biasa dong ketemu orang, hey gendutan loh gitu ya, kamu ini itu udah kayak template basa-basi nggak sih? Iya betul. Dan Padahal kita itu nggak boleh sebenarnya marah kan orang gitu. Padahal itu termasuk bagian dari body shaming gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang kita nggak sadar, orang yang obesitas itu bukan karena dia rakus, bukan karena dia males. Karena kalau obesitas cuman karena rakus atau karena males, nggak ada obesitas di dunia ini. Kenapa? Begitu kamu nggak rakus, kamu harusnya sembuh. Tapi enggak kan? Ada orang yang makannya banyak, tapi dia nggak gemuk. Nggak adil ya dunia ini. Terus ada yang makannya dikit, cuman napas aja gemuk. Itu aku udah. Aku kayak ngomong nasi goreng aja udah langsung nambah sekilo. Nambah. Baru That's it, ngomong gitu. belum Jadi masuk. Oke. karena dia faktornya banyak gitu. Jadi yang paling pertama itu adalah kita nggak boleh tuh kalau ketemu dengan remaja obesitas kita langsung body shaming. Ya lu ntar nggak dapet jodoh,
lu ntar gini lo, aduh jadi jelek segala macam. Berhenti aja ngomong kayak gitu. Sadari gitu loh bahwa ini ada masalah. Problem terbesarnya itu adalah psychological factor gitu. Kita makan suka nggak sadar. Ada orang kita sadar ya, kita tahu nggak? Kita makan sambil YouTubean, makan sambil nonton TV. Itu remaja banget kan kayak gitu, sambil macam-macam. Padahal harusnya kalau makan harusnya nggak dong, mindful kan, sadar nih yang kita makan. Almarhum kayak makannya almarhum Bondan Wiraro tuh nggak? Kalau makan ini ada laosnya nih, ada ini gitu ya. Ya kita nggak harus kayak gitu ya, tapi kita menikmati gitu kan. Secara sadar makan sadar gitu ya. makannya gitu. Ini rasainnya bawang putihnya enggak. Ya nggak harus kayak gitu, tapi intinya kita sadar, menghargai, hadir di depan itu sehingga kita tahu nih. Saya makan waktu pas lagi lapar, jadi ketika saya udah mulai menuju, saya udah nggak terlalu lapar, saya berhenti gitu. Jadi konsep aware itu dulu kan. Jadi makan bukan pelarian karena kita bosen makan. Sering nggak sih kita buka kulkas karena hari itu kita nggak tahu kita mau ngapain, nggak ada agenda apa-apa, gitu kan? Buka kulkas aja, lapar enggak makan. Tapi ya gitu. Jadi akhirnya kita makan tidak sesuai kebutuhan. Jadi itu dulu tuh diajarin. Baru kemudian yang paling sederhana adalah melihat bagian mana yang paling salah. Yang paling salah energi paling banyak itu, kata kalori paling banyak itu berasal dari yang manis-manis dan yang goreng-goreng. Jadi kalau paling pertama mau gampang itu dulu di-cut. Ibunya mesti pinter nih pola makan yang goreng-goreng. Di-cut dalam arti benar-benar sama sekali nggak dikonsumsi bertahap pastinya. Bertahap ya. Bertahap pastinya supaya nggak kaget. Karena kalau kita mau diet itu yang paling penting adalah dia harus sustainable. Kalau dia nggak sustain, kalau dia nggak bisa continue terus-terusan, nanti yoyo. Jadi kita harus melakukan hal kecil tetapi dia bisa kita pertahankan. Nanti yoyo tuh maksudnya dia diet terus nanti turun terus naik lagi. Karena itu ya nggak sustain itu ya. Karena kan kita secara psikologis manusia itu kan kalau dilarang malah makin gitu ya. Jadi udah ya ini makannya gini ya, nggak no sugar, no oil, no fat, no bla 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 gitu kan. Pertama seminggu 2 minggu masih nggak apa-apa, nanti setelah 3 minggu mulai kebayang-bayang ya, akhirnya menimbulkan terus perasaan rindu dendam gitu ya. Pada malah satu dia masa balas dendam, lebih konsumsi lebih banyak lagi, akhirnya, malah bisa jadi memang harus pelan-pelan nanti kita kurangin dulu ya bobanya nggak ya, atau misalnya dia benar-benar segitu addicted sama bobanya seminggu sekali loh ya, tapi sebelum minum boba kamu lari dulu gitu misalnya gitu ya. Jadi pokoknya bikin pelan-pelan. Aku mau minum boba tapi kamu harus lari. Apalah gitu ya. Enggak, tapi itu menarik sih dok. Jadi memang kalau sudah ada yang obesitas berarti memang sebaiknya ke dokter untuk konsultasi, dan itu harus ditimbulkan juga keinginan dari dirinya sendiri, meskipun awalnya dia diajak sama orang tuanya, dan dia harus dibuat aware, jadi dia nggak merasa terpaksa ya dok ya. Iya betul. Perubahan lifestyle tuh nomor 1 adalah dia harus sadar dari dirinya, dulu, dan teman-temannya juga harus punya mindset yang jangan membuli. Jadi ada istilah obesogenic environment. Jadi lingkungannya obesogenik. Jadi lingkungan yang membuat kita gemuk gitu. Itu ada itu istilahnya di sekarang orang melakukan itu, termasuk di dalamnya ya toxic friend itu. Apa-apa dong lu makan gitu. Santai aja gitu. Atau enggak ada yang nge-share nih ada lagi ada promo terus gitu. Terus dia ngaku saya lagi diet, itu kan biasanya dihina banget kan. Apaan lu diet hari gini? Kemarin lu gue lihat minumin happy kalau dia gagal dietnya gitu. Jadi memang makanya gue bilang tuh, kamu cari temen aja gitu. Kalau kamu mau diet, kamu ngaku aja, bilang aja, saya lagi diet, saya mau dibantu aja gitu. Harus disupport ya. Setidaknya kamu nggak ngajak saya, kamu boleh makan apa aja, tapi kamu jangan ngajak saya gitu aja. Berarti memang remaja tuh kalau pengen yang sudah obesitas ya, memang dia perlu bantuan lah ya istilahnya ya dok ya. Ya perlu lingkungan yang mendukung dia ke arah situ. Perlu orang lingkungan. tua yang nguatin dia, perlu teman-teman yang nguatin dia gitu. Nah, pertanyaan terakhir deh nih dok. Kalau untuk remaja yang mereka ingin punya hidup pola makan yang sehat gitu, dokter ada anjurannya? Yang pertama, yang paling gampang ya kalau mau mulai diet adalah mulai berhenti mengurangi gula dan lemak gitu ya, minyak dalam hal ini ya. Jadi paling gampang cut segala macam gorengan, cut segala macam minuman manis gitu ya. Tepung dan minyak yang bertemu dalam kuali itu bukan hal yang baik. Jadi kalau mau jajan please nggak kayak gitu. Hindari cemilan-cemilan tepung-tepungan yang tepung doang itu, hindari gitu. Mulai makan
sekarang lagi terkenal tuh real food ya. Real food. Makanan bener. Kalau makan ayamnya kelihatan nggak dalam bentuk kotak-kotak kayak nugget yang gitu, udah misalnya. diproses gitu Ya, jadi kelihatan ayamnya gitu. Jadi bisa start mulai dari situ. Dan yang kedua adalah karena Anda remaja masih bertumbuh, dietnya jangan terlalu ketat gitu. Karena Anda butuh tuh segala macam zat gizi itu. Jadi yang paling bagus tadi gula, lemak, minyak dikurangi. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik. Jangan mager gitu. Jangan. Berarti olahraga juga emang penting ya, Dok. Harus. Jalan. Kalau pada gitu remaja itu sebaiknya begitu karena kebutuhannya masih tinggi, sangat banyak. Tapi kalau misalnya dia mager, artinya disimpannya jadi lemak kan. Jadi, mesti dipakai, mesti banyak bergerak. Jangan mager. Jangan mainan HP aja gitu. Boleh mainan HP tapi sambil jalan misalnya. Sambil pokoknya tetap gerak ya. Pokoknya gerak. Dan mungkin ini ya, ngemilnya tuh diganti sayur dan buah ya. Ya, Yang terakhir itu tingkatkan asupan serat. Kalau sayur mungkin salad kali ya mereka kan. Mau salad atau mau bikin sayur bening, enggak. Kan salad orang bule banget gitu ya. Sekarang kalau kita bikin sayur bening, sayur sop yang banyak sayurnya. Atau kalau mau kayak orang Korea makan daging pakai sam, dibungkus pakai daun-daun. Itu juga nggak apa-apa tuh. Itu nggak apa-apa ya. Karena kan itu tetap ada sayur-sayurnya. Sama buah-buahan juga harus diperbaiki. Ya kalau mau makan buahnya jangan yang manis-manis ya. Karena bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi. Gitu. Jadi pilihnya yang pepaya gitu ya. Durian boleh nggak tuh? Ya. Boleh, cuma nggak boleh terlalu banyak ya. Boleh ya, setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali. Sepanjang tahun tapi 2 kalinya. Wah, luar biasa nih. Aku dapat informasi banyak banget meskipun usianya udah nggak tergolong remaja. Tapi saya yakin nih para pendengar dari Studio Mini pasti banyak dapat banget informasi. Dan ternyata untuk menjaga untuk tubuh tetap sehat dan nggak obesitas tuh saya sih bisa bilang nggak susah-susah banget ya, dan sangat bisa dipraktekkan gitu. Yang penting kita menjaga asupan tadi. Tidak susah, tetapi kita juga nggak boleh menggampang-gampangkan sehingga kita membuli orang yang obesitas gitu. Jangan. So we have to take it seriously tetap ya, supaya kita nggak obesitas, kita nggak punya empati juga. Lah sama teman-teman yang obesitas. Benar banget sih, Dok. Iya, punya empati itu remaja tuh juga perlu diingatkan ya supaya punya empati. Nah, teman-teman kalau gitu kita benar-benar harus menerapkan perilaku konsumsi makan yang sehat dan seimbang. Ingat 3J. Aku bikin 3J aja ya singkatannya tadi kan. Yang pertama jenis makanannya, kemudian jumlah makanannya, dan jadwal makanannya. Tadi dokter udah jelasin secara panjang lebar. Oke, Healthies, cukup sekian dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berbagi informasi tentang obesitas pada remaja dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Ternyata untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan tidak obesitas nggak susah-susah banget ya. Dan pastinya bisa kita praktekkan. Yuk sama-sama kita menerapkan perilaku konsumsi makan yang sehat dan seimbang. Ingat 3J, jadwal makanan yang teratur, jenis makanan, dan jumlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, Healthies, cukup sekian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, saya juga nggak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan. Disiplin pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, karena COVID-19 itu masih ada. Jangan lupa simak terus podcast Studio Mini Promkes di Spotify dan YouTube, dan juga follow IG kita di @dit.promkes. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Tetap di Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Bye. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.